Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Shalom. Sebentar lagi kita akan memulai persekutuan Jumat kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang bisa nyalain kamera, yuk kita nyalain kamera yuk. Oke. Sebelum kita mulai persekutuan Jumat kita, aku ajak teman-teman sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat cinta kasih-Mu yang masih menyertakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami dalam kegiatan kami selama 1 minggu yang telah berlalu. Sampai pada hari Jumat ini Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini, PO Fasilkom UI Tuhan, untuk kiranya kami dapat mengadakan persekutuan Jumat, meskipun secara virtual Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang sudah di Google Meet ini Tuhan, agar kiranya kami bisa beribadah dengan baik, kami bisa fokus Tuhan dalam ibadah ini. Mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin masih sedang dalam persiapan untuk join ke Google Meet ini, atau yang mungkin masih dalam kesibukan. Engkau mau percepat Tuhan aktivitas mereka, kiranya mereka bisa dapat bergabung dengan kami untuk melakukan persekutuan Jumat Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan buat Pak Ruben nanti yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya ia dapat memberikan firman-Mu sesuai nasihat dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi, kami mau ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang Kau dapat kami melakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni, suci kuduskan kami, layakkan kami di depan-Mu Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu, dalam Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur padamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, shalom teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Ruben. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita nyanyikan lagu "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Dengan darah anak
Ya, kepada Pak Ruben dipersilahkan. Oke, apakah bisa lihat dan suara yang jelas? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Oke, oke. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Salam kenal. Ini pertama kalinya saya bicara di persekutuan kalian, dan nama saya Ruben, dan saya udah nikah, ya. Saya ada istri satu, anak satu, dan kali ini saya diperintahkan sama saudara Harold untuk bicara di persekutuan ini. Saya nggak bisa bilang enggak gitu, karena ini satu perintah mandat. Ya, jadi saya taat saja gitu ya kepada bos kalian. Em, Hari ini ya, saya lanjut lagi ya, sedikit lagi aja. Saya sekarang itu pelayanan di gereja GRI namanya, di Bekasi Harapan Indah ya. Dan mungkin untuk profil saya ya, supaya kita bisa, bukan saya bisa kenal kalian sih, kalian kenal saya mungkin sampai di sini aja. Saya minta maaf kalau saya belum begitu kenal saudara-saudara sekalian. Harap ada kesempatan ke depannya ya, kita bisa lebih saling mengenal supaya khotbahnya juga nggak terlalu impersonal gitu. Oke, saya hari ini diminta untuk membawa tema hidup yang beribadah ya. Hidup yang beribadah. Dan sebelum itu mari kita sekali lagi kita berdoa, kita memohon berkat Tuhan, pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan ini kami bisa sekali lagi merenungkan kehendak-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami memohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang hina, supaya firman-Mu bisa sungguh-sungguh ditanamkan dalam hati kami, bisa mengubah kami untuk lebih mengasihi Kristus, dan apa yang kami dengar ya Tuhan sungguh-sungguh bisa kami hidupkan di dalam hati kami, di dalam kelakuan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi satu hidup yang beribadah, yang berkenan di mata Engkau. Karena kami mohon segala ini di dalam nama Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, saudara sekalian, saya dengan tema ini kita tahu ya, hidup yang beribadah, hidup ibadah. Ini dua tema sebetulnya yang sangat besar gitu. Saya nggak mungkin bisa, kita juga nggak mungkin ada waktu yang cukup hari ini ya, sekali pertemuan untuk membahas semua poin-poinnya ya, keseluruhannya. Tapi saya hari ini mau membawa 3 poin ya, 3 poin yang saya anggap itu penting. Ini bukan poin-poin yang udah exhaustive ya, bukan 3 poin yang keseluruhannya udah demikian saja, bukan. Tapi sekali lagi hanya 3 poin yang saya anggap itu penting, yang kita harus mengenal terkait dengan tema hidup beribadah. Yang pertama-tama kita mulai dengan yang normatif saja ya, yaitu manusia ya, kita ya adalah manusia, makhluk yang beribadah ya. We are worship being gitu. Kenapa manusia beribadah? Karena ini emang natur kita ya. Kita diciptakan sebagai makhluk yang beribadah. Orang sekularis, orang rasionalis, mereka akan bilang we are what we think. Kita adalah makhluk, kita ada kita adalah manusia karena kita bisa memikir. Orang empiris ya, mungkin bisa bilang kita ada manusia karena apa yang kita alami. Orang postmodernism, orang postmo bisa bilang kita adalah manusia karena kita kita feel ya, kita ada emosi, kita bisa merasa gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Alkitab ya, dari biblical perspective, manusia pertama-tama adalah makhluk relasi. Ya. Makhluk relasi itu yang kita temukan di dalam Kejadian 1. Sebagai orang Kristen, sebagai pembaca Alkitab, pasti kita tahu ceritanya ya. Di Kejadian, Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia itu apa? Itu laki-laki dan perempuan. Ketika Alkitab bilang manusia adalah laki-laki dan perempuan, itu bukan hanya semata-mata mau bicarakan bahwa manusia itu perempuan dan laki-laki itu equal, itu sama gitu. Bukan tentang equality of gender, bukan. Tapi pertama-tama ketika Alkitab bilang manusia adalah laki-laki dan
ini ya. Ini artinya manusia itu ada otoritas di atas bumi ini. Manusia itu berotoritas atas ciptaan ini, tapi tetap di bawah Tuhan. Ya. Manusia harus menaklukkan dunia ini dan mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Dan itu in a nutshell ya, secara simpel ya, itu ibadah gitu. Kalau kita mau bilang secara simpel, ibadah itu apa? Itu kita menaklukkan segala hal yang Tuhan serahkan kepada kita, dan kita meninggikan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Itu ibadah. Tapi kita juga tahu apa yang terjadi dalam cerita Kejadian. Manusia itu berdosa. Kita mau sembah itu bermacam-macam gitu loh. Ya. Dan manusia itu pasti menyembah karena kita tuh makhluk ibadah gitu. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita pasti menyembah ya sesuatu hal yang lain. Nggak ada orang itu nggak menyembah punya. Semua manusia itu menyembah one form or another gitu. Ya. Kita bisa menyembah istri kita bisa menyembah karir kita bisa menyembah eksistensi kita yang secara ortodoks yang kita bilang ya kita menyembah. Manusia itu menggantikan kemuliaan Tuhan ya, dengan gambaran-gambaran manusia yang lain, ya, dengan seks ya, dengan burung-burung dan seterusnya gitu. Makanya ya, dengan demikian ya, saudara-saudara sekalian ya, keselamatan itu bukan cuma tentang saya percaya dan saya akan masuk surga, atau saya percaya saya sembuh, saya percaya dan saya diberkati gitu. Ya itu bukan keselamatan kan ya. Tapi keselamatan itu apa? Keselamatan adalah kalau kalau kita ya, kalau kita di dalam hidup kita objek sembah kita, ya, penyembahan kita, ibadah kita ya, itu nggak berubah, ya. Itu artinya kita tuh belum selamat gitu. Kalau di dalam hati paling dalam kita, the center of our heart ya, keinginan hati kita itu belum, itu bukan Tuhan. Ya, kalau itu bukan Tuhan di dalam Yesus Kristus ya, itu artinya tuh kita belum sungguh-sungguh percaya. Kita belum sungguh-sungguh diselamatkan. Orang yang diselamatkan dari sudut pandang ibadah yaitu apa? Mereka akan bisa mengenal dan beribadah sesungguhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menopang hidup kita, Tuhan yang menyelamatkan kita gitu. Kalau kita bukan ibadah kepada Tuhan ya, kalau dalam hidup kita bukan Tuhan yang menjadi utama dan segalanya, itu artinya ya itu kita tuh mati secara rohani gitu. Kita belum sungguh-sungguh hidup. Itu kalau di Mazmur pasal 30 ayat 9, saya ada catat di sini ya. Mazmur 30 ayat 9 ya. Itu Daud itu mengeluarkan satu kalimat yang menarik sekali ya. Dia bilang dia kan lagi dikejar-kejar ya, lagi sulit kan ya. Mungkin udah mau mati gitu ya. Habis itu di pasal Mazmur 30 ayat 9, Daud berkata ya, "Dapatkah debu bersyukur kepadamu Tuhan? Dapatkah debu bersyukur kepadamu Tuhan?" Dengan kata lain apa ya saudara-saudara sekalian ini? Ini maksudnya ya, orang yang hidup ya, hidup ya untuk Daud ya. Hidup adalah untuk beribadah. Ya. Hidup adalah untuk memuji Tuhan. Ya.
Kalau orang hidup secara jasmani tapi nggak memuji Tuhan, nggak beribadah kepada Tuhan ya, itu sama dengan mati gitu. Ini pandangan Alkitab gitu. Orang yang bisa nafas, bisa hidup, bisa makan tapi nggak memuji Tuhan ya, Alkitab bilang ya, kamu tuh mati, kamu tuh dead spiritually, kamu nggak hidup gitu. Ya. Karena apa? Debu tuh nggak bisa, debu tuh mati. Kenapa dia mati? Bukan gara-gara dia benda, debu itu mati gara-gara debu nggak bisa memuji Tuhan. Ya. Itulah kenapa kita sangat, bukan sangat ya, kita benar-benar perlu memerlukan Kristus. Karena kita sebagai manusia, apalagi manusia yang berdosa, kita nggak bisa, kita nggak bisa sungguh-sungguh menyembah, beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan yang asli gitu, nggak bisa. Filsafat sama arus dunia membawa kita apa? Filsafat sama arus-arus dunia membawa kita menyembah, beribadah kepada objek yang salah. Ya, agama, ya. Agama ya, membawa kita menyembah kepada Tuhan betul, tapi dengan cara yang salah. Ya. Semua agama juga gagal ya. Semua filsafat juga gagal. Karena itu akan membawa kepada kita beribadah kepada objek yang salah gitu. Kalau agama gagal dalam jalannya gitu. Nggak ada satu agama pun ya, bisa membawa kita untuk menyembah kepada Tuhan karena kita sudah terputus dengan Tuhan. Ya. Kita udah nggak ibadah kepada Dia lagi. Ya. Nggak ada satu orang pun yang bisa menyampai Tuhan, nggak bisa. Itulah kenapa Kristus yang harus datang mencari kita. Ya. Kristus yang harus menjadi domba persembahan itu. Ya. The sacrifice. Supaya apa? Supaya kita bisa dibawa lagi untuk sungguh-sungguh disucikan. Ya. Untuk bisa benar-benar hidup beribadah. Benar-benar kita hidup ya sebagai manusia. Kita bisa mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian ya, iman di dalam Kristus ya, iman di dalam Kristus yang nggak membawa kita untuk lebih lagi beribadah kepada Tuhan di dalam segala hal, ya, itu iman palsu. Itu bukan iman. Itu cuma iman KTP ya. Itu bukan iman gitu. Iman di dalam Kristus yang nggak membawa kita untuk menyembah Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan ya. Itu sekali lagi ya, itu bukan iman. Karena debu, benda yang mati itu nggak bisa menyembah Tuhan. Hanya yang hidup ya, hanya yang hidup itu bisa menyembah Tuhan. Hanya manusia yang hidup bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan Kristuslah yang menghidupkan kita. Itu yang pertama ya, normatif ya. Kita tuh adalah makhluk hidup. Yang kedua terkait dengan hidup beribadah, saya mau bicara sedikit tentang hal sakral dan sekular ya. Sakral dan sekular gitu. Ketika kita ngomong tentang hidup yang beribadah ya, itu world view ya, pandangan dunia modern ya, itu seringkali mendorong kita untuk hidup secara dikotomi, dikotomistic life ya. Seringkali kita tuh ketika kita menghadapi agama atau iman atau ibadah ya, kita tuh kita tuh kayak memisahkan gitu ya, memisahkan. Ya, ini ya dikotomi gitu. Ini masalah agama ya, masalah iman itu di sana ya, dan masalah hidup, masalah dunia itu di sana, di sisi yang lain. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Sama seperti kalau ya kita anggap agama atau ibadah ya, ibadah kita tuh hanya hal yang kita lakukan di hari Minggu lah. Hari Minggu kita ibadah. Ya. Kita kita pisahkan gitu ya. Kita ibadah hari Minggu, hari Senin sama Sabtu kita nggak usah ibadah gitu. Atau kita reduksi hal ibadah kepada hal-hal yang kita nggak mengenal. Ya. The reduction of faith, ya. Reduction of worship. Ya. Mengenal gitu. Banyak hal yang kita masih nggak tahu, ya. The unknown. Kita masih perlu terus ibadah kepada Tuhan gitu. Dan mungkin sebagai umat Kristen ya, kita dengar wah ini kita senang juga ya, terhibur juga ini filosof yang established, yang sangat terkenal, dia mau mengakui Tuhan di dalam tengah-tengah akademik ya, di tengah-tengah ruang akademik itu. Ya. Dan seringkali kan kita juga dalam hidup kita, approach kita ya, pendekatan kita juga sama. Ya, untuk hal yang kita tahu ya kita tahu gitu. Tapi sekali kita ditemukan dengan hal-hal yang kita nggak tahu, ya, the unknown, ya, masih belum bisa dijelaskan, ya, so kita bilang ini Tuhan lah, ini kehendak Tuhan, ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan pemikiran seperti ini, kalimat seperti ini, ya,
kita memerlukan Tuhan di dalam hal yang kita nggak tahu ya, itu bukan good news ya. Itu bukan kabar baik ya. Itu kabar buruk sebetulnya. Kenapa? Sekali lagi, ini tuh hanya semacam reduksi. Kita tuh mereduksi iman hanya kepada hal-hal yang kita nggak tahu. Ya. Itu seolah-olah kita sedang bilang ya, untuk hal yang kita belum tahu, ya Tuhan itu hanya yang namanya sakral sama sekuler. Itu sesuatu hal yang modern mungkin ya. Mungkin setelah abad 15 ke atas ya. Setelah Renaissance mungkin ya. Nggak ada hal yang sakral sama sekuler gitu. Dunia ini untuk orang-orang kuno itu adalah sakral, sacred gitu. Orang kuno yang menganggap segala hal ya itu digovern, dipimpin, dikontrol oleh Tuhan gitu. Nggak ada satu hal itu dilepas dari Tuhan tuh nggak ada. Ya. Segala itu petir ya, mereka tuh mengkaitkan dengan Tuhan ya. Tapi hari ini kita kan enggak ya. Petir ya itu apa? Friction friction antara awan yang beda temperatur ya, meledak itu petir ya. Fenomena natural ya. Nggak ada Tuhannya, itu nggak semua nggak ada. Dipisahkan ya. Ya, mereka mungkin bisa jatuh dalam ekstrim yang lain. Tapi kita juga mungkin jatuh dalam ekstrim yang lain. Jadi sangat-sangat rasionalis ya. Rasionalis. C.S. Lewis ya, C.S. Lewis. Ini kan oikumene ya. Saya sebut C.S. Lewis pasti aman karena mau denominasi apapun ya. Sebut aja C.S. Lewis ya, itu pasti semua terima gitu. Kayak teolog-teolog denominasi apapun kalau udah ngomong C.S. Lewis ya udah diam-diam aja, bungkam gitu ya. C.S. Lewis dia bilang ya, dunia ini setan itu tuh mau menggoda kita jatuh ke dalam dua ekstrim gitu. Ya. Dia mau kita ya pertama-tama ya, dia mau kita tuh benar-benar terlepas dengan Tuhan. Jangan jangan percaya ada Tuhan, eksistensi Tuhan ya. Itu nggak usah percaya gitu. Tapi dia bilang setan juga mau kita apa? Setan mau kita tuh mungkin jatuh dalam mistisisme gitu. Tahayul. Wah, semua tentang Tuhan, semua tentang setan, seterusnya ya. Jadi dua sisi ya. Ada yang orang yang ultra rasionalis, ada ada orang yang ultra mistisisme yang ultra tahayul. Tapi dua-duanya tetap kerjaan setan. Direkturnya tuh satu gitu, bukan dua. Satu direktur, nggak ada bedanya. Ujung-ujungnya balik ke godaan setan. Jadi ketika kita bilang hidup yang beribadah, ya, hidup yang beribadah, kita bukan bilang di sini mistisisme. Ya. HP jatuh, wah Tuhan marah nih gila. HP saya jatuh, retak ya. Ini Tuhan lagi marah dengan saya. Ya HP jatuh tuh gara-gara tangan kamu licin kali ya, lagi basah atau apa ya. Tapi kita juga bukan sama sekali nggak ada kaitannya dengan Tuhan gitu loh.
kayak nggak bisa berelasi dengan Tuhan, nggak bisa menjadi makhluk yang sungguh-sungguh hidup, atau mereduksi Tuhan hanya untuk sebagian hari saja, sebagian waktu aja, hanya untuk hari Minggu di tempat gereja aja, ya. Kita nggak bisa jatuh di dalam dua dua ekstrim ini. Khususnya, apalagi kita tuh Protestan. Saya nggak tahu di sini ada yang Katolik atau enggak. Saya harap sih ada ya, kan oikumene ya. Harusnya kan semuanya termasuk Katolik itu. Tapi kita tahu ya, ini semua Protestan denominasi bermacam-macam, mulainya kan dari reformasi ya. Semua dari reformasi ya. Sebagai Protestan ya, kesadaran seperti ini, kesadaran bahwa kita nggak tahayul, tapi kita bisa berelasi dengan Tuhan di dalam segala hal ya. Tuhan benar-benar hidup di hadapan kita. Itu harusnya nyata, nyata sekali di dalam hidup kita ya. Karena salah satu perperangan, salah satu perjuangan oleh para reformator yang menjadikan Protestan ya, itu adalah apa? Salah satunya mereka itu mau membuang hal yang sakral dan sekuler ini. Sebelum reformasi ya, segala hal yang di dalam gereja itu dianggap sakral gitu. Ya. Kamu menjadi pendeta, wah itu super kudus lah. Udah pasti masuk ke surga level ke-10 gitu. Ya kalau kamu pengusaha, waduh pengusaha sih udahlah ini emang udah sedikit deket dengan gerbang neraka gitu ya. Kamu hoki, kamu untung ya. Kalau kamu nggak masuk neraka sebagai pengusaha itu sekular gitu. Ya. Tapi yang diperjuangkan oleh reformator itu apa? Ya, nggak ada lagi. Karena apa? Karena this is our father's world. Ini dunia Bapakku. Semuanya itu kudus kalau itu benar. Semuanya itu kudus ya. Itu kenapa Bapak Reformator ya. Mereka perjuangkan bukan cuma klerik, bukan cuma pendeta, romo yang bisa baca Alkitab. Semua orang harus baca Alkitab. Bukan cuma mereka yang di gereja, pelayanan, kerja itu kudus. Mereka yang sapu itu ya, jalanan ya. Mereka yang benar-benar jujur kerja ya, membersihkan itu ya, itu juga kudus itu. Semua itu kudus ya. Ini satu keluasan yang diberikan bukan hanya oleh Bapak Reformator, tapi satu keluasan yang diberikan oleh Alkitab. Paulus bilang semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua all truth is God's truth ya. Dia bilang semua hal ya, itu begitu luas ya, semua yang benar, semua yang manis, semua yang bijak, pikirkan dan lakukan. Pikirkan dan lakukan. Ya. Seluruh hidup kita ya, seluruh semua aspek ya, itu harusnya menjadi satu ibadah kepada Tuhan gitu. Itulah kenapa ya, di dalam kalau kita mau ngomong tentang ibadah kepada Tuhan ya, hidup yang beribadah, kita harus sadar ya, harusnya yang berjuang untuk pengetahuan, yang berjuang untuk ilmu pengetahuan, harusnya itu orang Kristen gitu. Ya. Harusnya orang Kristen yang mengejar, mencari ya, pengetahuan lebih banyak lagi, lebih limpah lagi. Dan setelah kita terimanya, kita tahu, kita bisa menikmati ya. Dan kita bisa pakai semua hal ini untuk berrelasi dengan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Itulah kenapa di dalam teologi, di dalam gereja, ada yang namanya mandat budaya ya. Mandat budaya, bukan cuma mandat Injil ya. Bukan hanya kita kemana-mana bilang kamu harus bertobat percaya oleh Tuhan, percaya Kristus, bukan begitu. Tapi ada juga mandat budaya. Mandat budaya itu apa? Mandat budaya itu kita mau meninggikan Kristus di atas segala hal. Meninggikan Kristus di dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam pengetahuan, dalam entertainment, ya, dalam kita having fun bahkan ya. Kita bisa terus beribadah kepada Dia. Orang kuno, orang Kristen kuno ya, di abad pertengahan, dari mulai abad keempat ya, mereka sangat mengerti apa yang dimaksud sebagai mandat budaya, apa yang dimaksud sebagai hidup yang beribadah, apa yang dimaksud sebagai dunia ini tuh milik Tuhan ya. Itulah kenapa kalau kita cek sejarah gereja, cek sejarah dunia ini ya, universitas ya, itu diperjuangkan oleh siapa? Oleh orang Kristen ya. Itu ilmu pengetahuan, itu diperjuangkan oleh siapa? Ya. Kenapa mati-matian pelajari semut, ya, pelajari pasir, ya. Itu yang diperjuangkan awal-awalnya itu siapa gitu? Itu orang Kristen. Ya. Itu mulainya dari mana? Itu mulainya dari biara, dari monasteri. Monasteri di abad-abad pertengahan ya, itu adalah pusat pengetahuan, the center of knowledge. Ya. Orang kaya pun ya mau mengirim anaknya untuk belajar bisa pinter ya, kirimnya kemana? Ke biara, ke monasteri.
Karena di sana tuh semua pendidikan orang Kristen yang mati-matian mengejar ilmu pengetahuan, bukan orang sekuler, bukan. Orang Kristen yang mati-matian mengejar ilmu pengetahuan. Karena ini dunia bapak mereka. Semua tuh milik Tuhan ya. Itu kalau mereka bisa menikmati, mereka bisa menggali. Kalau kita lihat universitas dalam dunia ini, ya, universitas yang paling kuno, ya, yang paling awal-awal, the University of Paris, Oxford, Cambridge, Salamanca, ya, itu yang bangun siapa? Itu orang Kristen. Ya. Orang Kristen yang terus berjuang. Kenapa? Hidup yang beribadah. Coram Deo, ya, before Him, di hadapan Tuhan. Coram Deo, semua untuk Tuhan gitu. Semua untuk Tuhan. Itulah kenapa dalam hal ini ya, studi interdisciplinary ya, studi interdisiplin ya, itu sangat penting. Itu kenapa di universitas kita juga harus perjuangkan hal ini gitu. Gereja itu harus bisa diisi dengan teologi. Kenapa? Karena kita mau orang itu jemaat ya. Jemaat tuh harus bisa mengerti teologi gitu. Teologi itu nggak boleh dimonopoli oleh oleh pendeta atau sekolah STT atau apa, nggak bisa. Teologi harus dimiliki oleh semua orang. Jemaat harus bisa memiliki teologi. Supaya untuk apa? Supaya di dalam hidup mereka masing-masing yang spesial, yang unik, mereka bisa beribadah dengan cara mereka masing-masing. Ya. Mereka yang mengenal Tuhan di dalam dunia bisnis, ekonomi bisa beribadah kepada Tuhan dengan pengertian teologi. Mereka sendiri yang bergumul dalam hal itu, yang mereka dihukum, ya, mereka yang di pajak ya, mereka yang di fakultas komputer seterusnya gitu. Ini semua masuk ya, masuk di dalam hidup yang beribadah kepada Tuhan gitu. Dan tapi sayangnya ya, sekali lagi kita seringkali kan hidup dikotomi gitu, menjadi dua. Kita reduksi iman menjadi hal yang kecil, sepele, hanya hari Minggu saja, nggak ada beban untuk mau memperkembangkan ini lagi gitu. Tapi seharusnya kan kita harus bisa bergumul dalam hal ini, khususnya untuk orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak usah ngomong lah ya. Kalau yang beriman ini semua sampah gitu. Ya. Tapi untuk orang yang beriman, orang yang mau belajar teologi, harusnya ini juga tanggung jawab kita ya. Misalnya contoh ya, apa kaitannya eskatologi, doktrin akhir zaman dengan medical science? Ya. Apa kaitannya gitu? Jangan cuma teologi di gereja saja ya. Apa pengertian Luther punya theology of the cross, teologi salib dengan globalisasi? Ya. Apa kaitannya ya? Gereja harus diakonia, ya, caring for the poor, mengasihi orang miskin dengan artificial intelligence, ya, dengan AI. Ini semua kaitannya itu apa gitu? Jangan hidup dikotomi. Ya. Jangan cuman teologi, sekuler gitu. Itu dikotomi, itu reduksi gitu. Dan ini tema-tema yang saya sebut tadi itu bukan tema yang saya asal bikin ya. Itu benar-benar ada studinya gitu. Ada orang Kristen yang benar-benar terlibat ya, orang akademik yang terlibat. Mereka mau menjelaskan kaitan teologi dan dunia ini karena apa? Karena mereka tahu hidup itu hidup beribadah. Tapi sekali lagi, kerjaan ini itu masih terlalu dikit ya. Terlalu dikit. Too few. Sampai sekarang ya kita lihat kekristenan secara umum ya. Ya, kekristenan iman tuh benar-benar direduksi menjadi apa? Menjadi ibadah, menjadi nyanyi, ya. Ibadah yaitu nyanyi aja ya. Iman itu apa ya? Penyembuhan ya. Kalau kanker stadium 4 ya, itu butuh iman gitu. Tapi kalau yang lain-lain ya nyetir atau apa, kita melakukan pekerjaan tuh nggak perlu iman, nggak perlu. Yang lain-lain yang kita nggak bisa kontrol itu semua iman. Ya. Sekali lagi nggak ada ya. Itu bukan worldview Alkitab. Itu bukan pandangan dunia Alkitab. Ya. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir itu saya juga mau mention tentang ibadah dan ini kalau Inggris ya itu Inggris lebih enak ya, worship and liturgy. Worship and liturgy itu. Ya, ibadah dan liturgi. Ibadah dan liturgi. Ketika kita bilang kita hidup beribadah, kita harus sadar ya, bahwa ini adalah satu perperangan yang konstan gitu. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Ketika kita bilang kita mau hidup beribadah, kita harus sadar dengan nyata ya, setan nggak mau kita tuh beribadah ya. Itu fenomena-fenomena yang bermacam-macam ya. Semua fenomena, semua tampilan luar yang setan lakukan, mau dia takutin manusia lah, dia menggoda manusia lah, dia mau membuat manusia jadi kejam dan seterusnya, itu fenomena yang bermacam-macam, jutaan fenomena ya. Setan itu melakukan segala hal ini intinya cuma satu gitu.
Intinya apa? Kamu terpisah dengan Tuhan. Simple. Ya. For you to be separated from God. Untuk kita bisa dipisahkan dengan Tuhan. Setan itu pakai bermacam-macam tipuan, ya. Bermacam-macam fenomena, ya. Supaya kita salah relasi dengan Tuhan, ya. Atau kita kita sama sekali membuang Tuhan, ya. Kita mungkin bilang kita menyembah Tuhan, tapi kita menjadi orang legalis, seperti orang Farisi, ya, legalis, ya. Salvation by works, diselamatkan oleh pekerjaan, ya. Iya, objeknya sih Tuhan, tapi caranya tuh salah, relasinya tuh salah. Itu semua fenomena-fenomena. Yang saya mau tekankan ini, ya, em, adalah ketika kita mau mau apa ya, berhidup beribadah, ya. Setan itu nggak akan berhenti itu. Hidup yang beribadah, setan itu akan terus menyerang kita juga. Ketika kita bilang kita mau hidup beribadah, itu artinya apa? Itu artinya ada cara hidup, ya. Ada satu habit, ya. Ada satu kebiasaan, ada satu habit, ada satu cara, ya. Ada satu cara hidup, ya. Dan itu yang dimaksud sebagai liturgi kan, ya. Liturgi, ya, cara kebiasaan yang kita ulang mengulang setiap minggu, ya. Itu liturgi gitu, ya. Ibadah dan liturgi. Dan kita nggak boleh hanya mengerti liturgi sebagai proses yang kita lakukan di dalam gereja atau persekutuan. Bukan cuman liturgi itu bukan kita mulai, kita doa, kita nyanyi, kita serahkan kepada pembicara, pembicara balikin lagi kepada liturgis, ya itu rapi gitu ya. Itu liturgi bukan, ya. Tapi kita harus juga mengerti the liturgy of life, liturgi hidup, ya. Dunia ini diisi dengan bermacam-macam liturgi. Apa yang kita secara habitual, yang kita biasa untuk lakukan dalam hidup kita, itulah liturgi kita, ya. Kita setiap pagi buka mata, pegang HP, itu liturgi. Itu liturgi. Ya, itu cara hidup, itu satu habit, itu liturgi. Itu shopping mall ya, itu juga liturgi. Kalau um, budaya kuno kan ya, di tengah-tengah kota itu apa? Ya, liturgi kota itu apa? Itu gereja, itu agama, itu iman, ya Tuhan. Tapi sekarang di tengah-tengah kota modern, di tengah-tengahnya itu apa? Itu mall kan ya. Itu liturgi. Ketika kita masuk mall itu ada satu buku dari James Smith ya, itu bagus sekali tentang liturgi. Ya, tapi saya nggak bahas itu ya. Tapi dia bilang ya, mall ya, itu mentawarkan kita liturgi mereka juga. Ya, kita kalau ke gereja kan ada liturgi juga kan ya. Kita duduk, kita saat teduh, kita mulai dan itu ada flow-nya ya. Ada kebiasaan yang kita bangun kan. Di mall kan juga sama ya. Kita masuk, kita cek temperatur, ya, kita parkir, kita masuk, kita ditawarkan dengan semua iklan-iklan itu, ya, digoda oleh konsumerisme. Ya. Kalau kita perhatikan di mall ya, seringkali kita nggak bisa lihat matahari. Kenapa? Karena dia mau kita melupakan waktu, ya, enjoy kita punya waktu di dalam, itu semua liturgi gitu. The liturgy of life ya. Ya. Konsumerisme ya. Itu juga semacam liturgi hidup ya. Itu orang yang mengejar radical freedom ya, yang bisa yang mengejar kebebasan yang radikal, yang benar-benar bisa melakukan apapun yang mereka mau ya. Mereka punya hidup ya. Juga ada liturgi mereka sendiri kan ya. Mereka jadi apa ya? Mungkin anarkis ya. Mereka jadi hippie. Ya, hippie kita tahu ya. Di Amerika orang rambut panjang itu hippie ya. Nggak mau tinggal di mana-mana, tinggal di mobilnya. Ya. Itu mereka semua ada liturgi sendiri. Orang yang digrogoti oleh karir ya, orang terobsesi oleh karir ya. Itu mereka juga akan menghidupi liturginya sendiri. Mereka akan pulang jam 3 pagi, ya. Mereka nggak akan tidur jam 5 pagi, mereka akan pergi kerja lagi, ya. Dunia ini ya, saudara sekalian ya, menawarkan kita bermacam-macam liturgi, bermacam-macam liturgi. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ya, orang Israel kan diselamatkan ya, dikeluarkan dari Mesir ya, dikeluarkan dari Mesir ya. Tujuannya untuk apa? Kalau kita baca Alkitab ya, Tuhan bilang, saya memanggil umat saya menyelamatkan umat saya. Untuk apa? Untuk ibadah, supaya mereka bisa menyembah Dia. Di dalam liturginya Israel, di mana mereka diperbudak setiap hari kerja, nggak ada tenaga, ya, dengan liturgi seperti itu, mereka nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa. Mereka benar-benar diikat gitu, diikat nggak bisa. Ya. Tuhan membebaskan mereka supaya apa? Supaya mereka bisa menyembah Tuhan.
supaya mereka bisa memiliki liturgi yang baru gitu. Liturgi yang baru. Dan kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab, siapa yang menentukan liturgi itu? Tuhan kan ya. Tuhan bilang, kamu harus bangun ini dengan emas, dengan beratnya begini, kamu harus begini, begini. Ya, siapa harus berdiri di sini. Orang umat Israel nggak boleh datang kepada Tuhan, karena kalian tuh semua najis, harus ada imam yang mewakilkan dan seterusnya. Itu semua liturgi. Ya. Kenapa Tuhan harus menentukan cara liturgi ini, cara hidup ini? Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Kudus ya. Kudus di dalam Alkitab itu bukan suci. Yang dimaksud kudus ya, holy. Itu artinya di dalam kalimat bahasa aslinya, itu artinya berbeda, unique, distinct, different from the rest. Ya. Itu nama kudus gitu. Tuhan itu berbeda, Tuhan itu spesial. Berbeda dengan semua idola-idola, dewa-dewa yang kamu sembah. Itulah kenapa Tuhan bilang, I'm a holy God, saya adalah Tuhan yang kudus gitu. Tuhan mendikte cara mereka ibadah untuk menentukan, untuk mau bilang sama mereka ya, kamu tuh harus berbeda dengan dunia ini. Ya. Cara menyembah saya bukan dari dunia ini. Itu manusia, mereka semua tuh membuat liturginya masing-masing. Ya. Mereka ikutin keinginan masing-masing. Tapi saya bukan ciptaan mereka. Saya Tuhan yang menciptakan. Saya yang akan diktekan kepada kamu. Ya. I'll dictate you. I'll tell you how to worship me. Bagaimana kamu harus menyembah saya gitu ya. Liturginya tuh ada gitu. Dan ini yang kita harus sadar ya. Harusnya ya, hidup keinginan untuk hidup beribadah ya. Liturgi yang kita alami di gereja ya, harusnya itu mempengaruhi ya, kehidupan kita, kehidupan sosial kita. Ya, liturgi gereja harusnya itu mempengaruhi liturgi dunia ya. Dan itu liturgi-liturgi yang kita lakukan di gereja ya, itu sangat bermakna gitu. Saudara-saudara tahu nggak kenapa kita tuh berdoa, kita lipat tangan gitu. Kita kan lipat tangan ya. Ada yang bisa jawab nggak di sini? Di antara kalian semua yang hadir, siapa yang bisa jawab itu? Langsung aja. Kenapa kita lipat tangan? Ini kan liturgi ya, kebiasaan gitu. Kenapa? Karena kita mau menandakan ya, bukan dari kekuatan saya Tuhan. Not with my own hands. Ya. Yang saya doakan, saya nggak bisa lakukan gitu. Tangan saya itu keikat ya, keikat ya. Saya nggak bisa lakukan ini. Saya memohon kepada Engkau. Kenapa kita tutup mata dalam doa? Kenapa nggak buka mata? Ya Tuhan juga Tuhan yang hidup kok. Ya kita buka mata juga Tuhan dengar kan. Kenapa kita kita ada liturgi, tutup mata? Karena kita mau bilang mata rohani. Saya tutup mata saya gitu. By faith I come to you. Ini semua bermakna ya. Liturgi gereja ya, harusnya menjadi satu hal yang indah. Ya. Jangan menghina-hina orang Katolik, orang Eastern Orthodox ya, yang liturginya tuh kaku, yang nggak mau dirubah oleh dunia, ada alasannya. Dan ada hal yang kita perlu pelajarkan, khususnya sebagai Protestan. Ya. Kita tahu dengan denominasi kita masing-masing, semua orang anggap dirinya tuh raja gitu. Semua denominasi, ya, saya termasuk denominasi saya, gereja saya sendiri, anggap dirinya tuh orang Protestan itu paling benar. Ya. Di dalam teologi Protestan ya, kita seringkali menghidupi apa yang dicekam ya, apa yang dikritik di dalam kitab hakim-hakim. Semua orang menghidup dengan apa yang benar di mata mereka. Semua orang Protestan ya, mau hidup dengan liturgi sendiri, ya, dengan cara-cara sendiri. Semua orang raja, semua denominasi itu paling benar lah, nggak ada yang salahnya. Ya. Relativisme, ya. Jangan menghina-hina ya. Jangan menghina-hina tuh Katolik, Eastern Orthodox ya, yang ribuan tahun liturgi itu nggak rubah-rubah. Kenapa? Karena mereka tuh nggak mau dirubah oleh dunia. Ya. Mereka tahu Tuhan bukan di bawah dunia ini. Tapi apa yang sedih sekali, yang menyedihkan sekali ya, hari ini yang apa kita lihat ya. Gereja, ya. Sorry ya, saya kadang-kadang ngomong saya sedih ya. Gereja ya, tubuh Kristus, itu dirubah oleh arus dunia gitu. Gitu gampang ya. Tubuh Kristus yang kudus ya. Ya. Liturginya itu gampang. Saya bukan orang kolot gitu, nggak mau rubah, bukan. Tapi coba ya introspeksi, refleksi lagi ya. Apa ini dari Alkitab ya? Ini liturgi dunia atau liturgi Alkitab gitu.
Apakah kita pakai liturgi gereja untuk mempengaruhi dunia, liturgi dunia, atau kita memakai liturgi dunia untuk merubah gereja, untuk merubah tubuh Kristus? Coba kita pikirkan lagi gitu ya. Sekali lagi ya, hidup yang beribadah itu berkait dengan liturgi, liturgi hidup ya. Dunia ini menawarkan liturgi bermacam-macam ya. Kalian semua menghidupi liturgi kalian masing-masing ya. Dari kalian bangun ke toilet, mandi ya, semua tuh ada liturginya masing-masing lah ya. Jadi coba introspeksi sendiri aja ya. Kita tuh nggak mungkin kita bilang saya menyembah Tuhan, tapi kita menghidupi liturgi dunia ya. Nggak ada itu. Orang Israel yang menyembah Tuhan ya, mengikuti liturgi Tuhan, mengikuti liturgi Tuhan. Karena Tuhan itu di atas dunia ini. Kiranya firman ini bisa menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman yang kami sudah dengar, yang kami bisa renungkan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami hikmat hati, cinta kasih ya Tuhan, untuk mau sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, menjalani hidup yang beribadah kepada Engkau, menjadikan hidup kami menjadi hidup yang koram deo, yang terus berdiri di hadapan Engkau. Dan kiranya di dalam segala hal ini, Kau yang berkenan, Kau yang ditinggikan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan liturginya lagi kepada liturgis. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ruben yang sudah menceritakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kembali disadarkan lagi sih, kalau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak kita masih menyembah hal-hal lain gitu yang bukan Tuhan kita sendiri gitu. Dan kembali disadarkan bahwa kita harus kembali memfokuskan ibadah kita lagi kepada Tuhan secara sepenuhnya, nggak cuma lewat ibadah kita tiap minggu atau ibadah kita kayak PJ kita hari ini, tapi juga dalam liturgi hidup kita lewat perilaku kita setiap hari gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam warta. Mungkin kepada Pak Warta dipersilakan. Oke, apakah terdengar? Ya, kedengaran kok. Oke, pengumuman hari ini tanggal 23 Oktober 2020. Next. Pengumuman yang pertama ada pelayan hari ini. Pembicara tadi udah ada dengan Pak Ruben. MC-nya dari Mikael 2018. Pendoa saya sendiri dan multimedia dari Doan 2018. Terima kasih untuk pelayanannya. Next. PJ selanjutnya akan diadakan kembali tanggal 13 November karena ada UTS minggu depan. Jadi PJ-nya akan dilanjutkan lagi tanggal 13 November. Untuk pelayannya nanti akan diberitahu lebih lanjut. Doa siang masih tetap ada untuk minggu depan. Akan hari Selasa tanggal 27. Jamnya seperti biasa jam 12:20. Paling lama sampai jam 1. Linknya juga sama, PJ Dosi Fasilkom seperti Meet ini. Doanya masih menunggu informasi lebih lanjut. Terus ini untuk teman-teman yang memiliki pergumulan dan butuh dukungan doa, boleh diisi pergumulannya apa yang mau didoakan di link bit.ly/sini aku doain. Nah, dan ini untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan di PO Fasilkom, bisa diisi juga formnya di bit.ly/pelayananku. Oke, untuk minggu ini ada yang berulang tahun dari Oktober 2019, Jeremy 2019, Daniel 2018, dan Yosabat 2020. Pada yang hadir? Nggak ada kayaknya ya. Oke, mungkin bisa di PC, ada yang kenal bisa di PC langsung. Diucapin selamat ulang tahun. Oke, next.
Oke, sebelumnya ada pengumuman juga ini untuk ada pengumuman tentang BBPO. Mungkin udah di-send sama Tolhas di chat. Jadi dari PO ada BBPO yang mau belajar bareng, bisa diisi linknya di rebrand.ly/yukngajar. Untuk yang mau mengajar dan yang mau belajar bareng, bisa diisi bit.ly/BBPO. Linknya akan ditutup hari ini ya. Jadi yang mau belajar bareng atau yang mau mengajar, bisa banget buat daftar di link-link itu. Pengumumannya ada di chat. Oke. Nah, pengumumannya sekian, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul Tuhan di link ini Tuhan, mendengarkan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami boleh kembali merefleksikan lagi Tuhan, apa yang menjadi liturgi kami di kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk hubungan pribadi kami Tuhan dengan Engkau. Tuhan, kiranya kami boleh kembali dimampukan lagi, dikuatkan lagi Tuhan untuk menjalani hidup yang sejati Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini, kiranya Engkau juga mau memberikan kami kekuatan Tuhan dan kesehatan Tuhan, di mana kami tahu Tuhan banyak bencana-bencana ataupun kondisi demo-demo Tuhan dan pandemi yang belum berakhir ini. Tuhan, kiranya Engkau mau sertai kami Tuhan, hanya apapun yang terjadi Tuhan, kami boleh mengambil hikmahnya saja ya Bapa, dan kiranya apa yang kami yakini Tuhan boleh menjadi alat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan perkuliahan dan PJJ kami di Fasilkom. Tuhan, kami tahu sebentar lagi akan diadakan UTS. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati setiap kami Tuhan dalam belajar, kiranya apapun yang boleh kami, yang sudah kami pelajari Tuhan, dapat kami ingat kembali Tuhan, dan kami dapat menjalani UTS mendatang Tuhan, dengan tetap berpegang teguh kepadamu saja ya Bapak. Tuhan, kiranya juga apa yang sudah kami pelajari ini boleh berguna Tuhan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak semua Tuhan pergumulan kami yang dapat kami masukkan dalam doa syafaat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tahu pergumulan masing-masing kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin. Kembali ke Mikael. Ya, terima kasih pada pewarta. Hidup yang kita jalani saat ini adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan syukur kita adalah dengan hidup beribadah, hidup yang seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita nyatakan komitmen kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, kepada Pak Ruben mungkin dipersilakan untuk menutup ibadah kita siang hari ini dalam doa. Oke, boleh. Sip. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali lagi kami diberikan waktu untuk memuji Engkau, untuk beribadah, untuk mendengar firman-Mu. Sekali lagi kami memohon Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, supaya kami yang sudah mendengar firman ini ya Tuhan, bisa sungguh-sungguh menyimpannya dalam hati kami sendiri. Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk mempertumbuhkan kami secara rohani, ya, menambahkan cinta kasih kepada kami masing-masing, khususnya di masa pandemi ini, untuk kami juga bisa memperhatikan orang-orang yang di luar yang membutuhkan, walaupun mungkin kami sendiri pun tidak terlalu berlebih, tidak terlalu nyaman, tapi inilah jalan salib yang Kau nyatakan dalam Kristus. Ini kiranya kami taat, dan terlebih dari ini juga, kiranya kami juga belajar untuk sungguh-sungguh bisa hidup di hadapan Engkau di dalam segala hal ya Tuhan. Di dalam segala hal, kami mau berelasi dengan Engkau, kami mau berelasi dengan tubuh-Mu, dengan sesama, dan kami percaya di dalam hal ini, Kau yang berkenan, Kau akan berkenan, dan kiranya Kau yang memberkati kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin.